Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat. Judul artikel yaitu Penerapan Metode Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika kelas 7 di SDN Purwajaya 3 tahun pelajaran 2010-2011. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesulitan guru dalam pembelajaran matematika, kurangnya kemampuan guru dalam merancang dan menerapkan metode, menjadi kendala dalam keberhasilan anak dalam proses belajar matematika. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama yaitu hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pokok perbandingan dan skala sebelum menggunakan metode pemecahan masalah. Yang kedua, aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pemecahan masalah. Dan yang ketiga, hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pokok perbandingan dan skala setelah menggunakan metode pemecahan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Proses penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus yang sebelumnya melakukan tindakan tahap prasiklus. Setiap siklusnya meliputi 4 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat tahap refleksi. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian terlihat adanya peningkatan. Ini terlihat dari hasil jawaban siswa pada lembar kerja siswa dan terjadinya peningkatan dalam keaktifan siswa dalam hal tanya jawab di kelas. Dan cara berpikirnya lebih aktif dan kritis. Demikian juga hasil belajar dari setiap tindakan menunjukkan peningkatan, yakni nilai rata-rata tes pada tindakan pertama adalah 5,38 dan nilai rata-rata tes tindakan kedua 6,61, sedangkan pada tahap prasiklus nilai rata-ratanya adalah 4,67. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pemecahan masalah pada pembelajaran matematika di sekolah dasar berdasarkan hasil penelitian ternyata dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Selanjutnya pendahuluan. Matematika mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh yang menunjukkan peranan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu matematika mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan manusia unggul, karena salah satu kriteria manusia unggul adalah manusia yang dapat menggunakan nalarnya untuk kemajuan umat manusia. Kemajuan teknologi yang merubah dunia semakin canggih dan praktis dalam segala kehidupan adalah sumbangsi ilmu matematika. Dalam menghadapi kehidupan ini, kita sering dihadapkan kepada suatu permasalahan sehingga kita dituntut untuk menyelesaikannya. Ilmu matematika tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Sikap positif yang harus ditumbuhkan dalam menghadapi permasalahan adalah berani menerima tantangan, mau mencoba menyelesaikannya, tidak lekas menyerah, dan terampil mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya belajar matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis kehidupan, seperti diungkapkan dalam GBPP 2004-11 bahwa mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Agar tujuan pembelajaran matematika berhasil secara optimal, seorang guru dituntut benar-benar profesional dalam arti guru dapat menguasai semua materi yang akan disampaikan. Dan penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil peserta didik, sebab guru di sekolah dasar merupakan guru kelas. Dalam arti, setiap pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik harus benar-benar dikuasai oleh guru. Mata pelajaran matematika adalah salah satu bidang studi yang dipelajari di sekolah dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
Pada pembelajaran matematika di SDN Purwajaya 3 di kelas 6 sering mengalami hambatan dan kesulitan, terutama dalam pencapaian hasil belajar yang diharapkan. Hambatan dan kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, masih banyak siswa yang menganggap bahwa matematika tidaklah lebih dari sekedar berhitung dan bermain dengan rumus dan angka-angka. Selain itu, juga pelajaran matematika dianggap hal yang memusingkan dan pelajaran matematika dianggap sangat sulit, sehingga menimbulkan minat yang rendah terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, masih banyak siswa yang hanya menerima begitu saja pengajaran matematika di sekolah tanpa mempertanyakan mengapa dan untuk apa matematika itu diajarkan. Yang ketiga, kebanyakan guru dalam mengajar masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain, tidak melakukan pengajaran yang bermakna. Yang keempat, kurangnya ketersediaan alat peraga dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran. Yang kelima, metode yang digunakan kurang bervariasi. Akibatnya, motivasi belajar siswa menjadi sulit ditumbuhkan. Faktor-faktor yang menghambat dalam hasil pencapaian hasil belajar dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap siswa kelas 6. Menurut keterangan yang diperoleh dari hasil evaluasi soal cerita, materi pokok perbandingan dan skala rata-rata nilai adalah 4,67, bahkan ada siswa yang mendapatkan nilai 3,0. Dapat disimpulkan bahwa prestasi siswa pada pelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasa soal cerita, masih tergolong rendah, karena masih di bawah standar ketuntasan minimal yaitu 6,0. Dalam penelitian kali ini, metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pemecahan masalah. Dengan diadakannya perubahan ini, maka diharapkan dapat membuat proses pembelajaran matematika berjalan secara aktif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan dari hasil pemikiran dan observasi pendahuluan di SDN Purwajaya 3, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul penerapan metode pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas 6 di SDN Purwajaya 3 tahun pelajaran 2010-2011. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah apakah metode pemecahan masalah dapat meningkatkan pemahaman matematika di sekolah dasar. Dengan lebih rinci, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana hasil pembelajaran matematika siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 sebelum menggunakan metode pemecahan masalah. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 dalam proses pembelajaran menggunakan metode pemecahan masalah. Yang ketiga, bagaimana hasil pembelajaran matematika siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 setelah menggunakan metode pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan penerapan metode pemecahan masalah terhadap peningkatan pemahaman matematika sekolah dasar. Secara rinci, tujuan yang dimaksud adalah ingin mengetahui tentang yang pertama, tentang hasil belajar siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 dalam menyelesaikan soal cerita sebelum menggunakan metode pemecahan masalah. Yang kedua, aktivitas kelas 6 SDN Purwajaya 3 selama proses pembelajaran pada pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pemecahan masalah. Yang ketiga, hasil belajar siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 dalam menyelesaikan soal cerita setelah menggunakan metode pemecahan masalah. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat yang dapat diajukan dalam penerapan metode pemecahan masalah matematika sekolah dasar. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu agar dari hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang membaca. Selanjutnya, sebagai literatur atau kajian pustaka bagi para peneliti yang lain.
Yang terakhir sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian ini dapat diterapkan di lembaga-lembaga, baik itu lembaga formal atau non-formal. Lembaga formal misalnya sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, SMP yang sederajat, dan SMA yang sederajat. Lembaga non-formal misalnya kursus-kursus, kejar paket, dan PKBM. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bersifat melakukan perbaikan pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang dianggap tepat adalah metode penelitian tindakan kelas, yaitu studi sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut. Sedangkan pendekatannya digunakan kualitatif dan kuantitatif, yakni suatu penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empirik, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan serta pengumpulan data dan analisis datanya berjalan dalam waktu yang bersamaan. Metode penelitian tindakan kelas atau dalam bahasa aslinya classroom action research yang dilaksanakan di SDN Purwajaya 3 bersifat perbaikan pembelajaran. Perbaikan pembelajaran yang dimaksud adalah perbaikan pembelajaran matematika dalam pemahaman pokok, bahasan, perbandingan, dan skala dalam bentuk soal cerita. Karena bersifat perbaikan, tentu saja pelaksanaan pembelajaran tidak hanya cukup satu kali saja, melainkan diperlukan berulang-ulang dari siklus yang satu ke siklus berikutnya, sehingga hasil pembelajaran tersebut dapat optimal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada keadaan guru. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwajaya 3 yang berlokasi di Dusun Pulau Gebang, Desa Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Keadaan guru SDN Purwajaya 3 berjumlah 7 yang terdiri dari 5 guru laki-laki, 1 guru perempuan, dan 1 kepala sekolah. Dari tenaga pendidik tersebut, 4 diantaranya sudah menjadi pegawai negeri, seorang guru perempuan GBDT, dan 2 guru laki-laki guru Sukwan. Setelah itu di bawah ada tabel 4.1, yaitu data personal guru SD Negeri Purwajaya 3. Bisa dilihat tabelnya. Setelah itu, menurut tabel di atas, berdasarkan pendidikannya yang sudah mempunyai gelar sarjana atau berpendidikan S1 sebanyak 2 orang, guru dan kepala sekolah. Sedangkan yang lainnya, yaitu yang belum S1 sebanyak 5 orang guru, sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah bagi guru sekolah dasar. Dengan demikian, keadaan guru yang ada di SDN Purwajaya 3 dilihat dari pendidikannya sudah cukup baik. Yang kedua yaitu keadaan siswa. Jumlah siswa SDN Purwajaya 3 pada tahun ajaran 2010-2011 sebanyak 106 siswa yang terdiri dari 54 siswa laki-laki dan 52 siswa perempuan. Adapun jumlah tiap-tiap kelas dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.2 yaitu keadaan siswa SDN Purwajaya 3. Yang pertama ada kelas 1, laki-lakinya sebanyak 10 orang, perempuannya sebanyak 8, jadi jumlahnya yaitu 18. Kelas 2, laki-lakinya sebanyak 9, perempuannya sebanyak 7, jadi jumlahnya yaitu 16 orang. Yang ketiga yaitu kelas 3, laki-lakinya 11, perempuannya 8, jadi jumlahnya yaitu 19. Kelas 4, laki-lakinya cuma 1, perempuannya 8, jadi jumlahnya 9. Setelah itu kelas 5, laki-lakinya berjumlah 11, perempuannya 12, jadi jumlah seluruhnya yaitu 23. Kelas 6, laki-lakinya 12, perempuannya 6, jadi jumlahnya yaitu 18. Jadi jumlah seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 106 siswa.
Kelas yang akan dijadikan sampel dan merupakan subjek penelitian adalah kelas 6 dengan jumlah siswa 18 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Adapun gambaran kemampuan siswa dalam suatu prestasi belajar pada semester 2, yaitu siswa mendapatkan nilai yang bervariasi. Tabel 4.3 yaitu keadaan siswa kelas 6 SDN Purwajaya 3 berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama dari jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 12, persentasenya yaitu 66,67%. Sedangkan jenis kelamin perempuan jumlah yaitu 6, persentasenya yaitu 33,33%. Jadi semuanya itu persentasenya yaitu 100%. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan lebih dari setengahnya 66,67% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya kurang dari setengah 33,33% berjenis kelamin perempuan. Tabel 4.4 yaitu keaktifan siswa di kelas 6 SDN Purwajaya 3. Di sini ada nomor urut, setelah nomor urut ada peringkat atau kategori, setelah itu ada jumlah, yang terakhir ada persentase. Yang pertama yaitu peringkat aktif berjumlah 5, persentasenya yaitu 27,78%. Yang kedua peringkat sedang dengan jumlah 9, persentasenya yaitu 50%. Dan yang terakhir peringkat kurang, jumlahnya yaitu 4, persentasenya yaitu 22,22%. Jadi persentase semuanya yaitu 100% dan jumlahnya yaitu 18. Dari tabel di atas, 5 orang siswa atau sebagian kecil 27,78% digolongkan kelompok aktif. 9 orang siswa 50% digolongkan kelompok sedang. Dan 4 orang siswa 22,20% digolongkan ke kelompok kurang. Selanjutnya pelaksanaan tindakan pra-PTK. Sebelum penelitian tindakan kelas, siklus 1 dilaksanakan. Penelitian melakukan observasi untuk memperoleh gambaran awal tentang proses pembelajaran matematika di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Purwajaya 3. Observasi ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 pada pukul 8.30 dengan memperhatikan proses pembelajaran matematika. Berikut ini deskripsi secara kronologis proses pembelajaran di kelas. Kegiatan awal, setelah bel masuk berbunyi, siswa kelas 6 pun bergegas masuk kelas, kemudian duduk rapi dan berdoa yang dipimpin oleh KM. Setelah selesai berdoa, siswa yang dipimpin oleh KM mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, guru mengabsen siswa dan memberikan observasi pada waktu itu. Pembelajaran yang disampaikan adalah tentang perbandingan dan skala dengan soal cerita. Kegiatan inti, guru memulai dengan menjelaskan cara menyelesaikan soal cerita dengan cara perkalian. Setelah guru merasa siswa mengerti dengan apa yang ia jelaskan, kemudian guru memberikan soal latihan kepada siswa. Kegiatan akhir, guru memeriksa hasil jawaban siswa. Setelah selesai memeriksa hasil evaluasi siswa, guru mengakhiri pembelajaran pada pukul 9.40. Dari data hasil belajar siswa di atas, guru kurang mengajak siswa untuk berpikir aktif dan kurang dalam memberikan penguatan. Selain itu, guru jarang mengajak anak untuk berkomunikasi dalam hal tanya jawab sehingga siswa menjadi pasif. Sedangkan nilai yang diperoleh sebelum menggunakan metode pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. Tabel 4.5 yaitu hasil analisis terhadap hasil evaluasi siswa pada tahap pra-PTK atau sebelum penelitian. Di sini ada tabel yaitu berisikan 18 siswa dan nilainya. Yang pertama Ahmad Fadilah nilai 4, Ahmad Yadi nilai 4, Adika Sofyan 5, Anita Indriani 5, Erwin Santoso nilai 4, Fitri Ekawati 4, Fitriani 4, Intan Sri Mulyani mendapatkan nilai 6, Jafar Abdurrahman 3, Hilin Aparil Ladaeni 5, Rahmat Hidayat 4, Rasmadi 7, Tia Haryani 7, Tian Riyadi 6, Dini Andini 6, Aris 3, Teja Sulaksana 3, dan Muksin 6.
Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum paham terhadap pembelajaran. Hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 6, dan itu berarti masih banyak siswa tidak lulus dalam tes tersebut. Sedangkan yang mendapatkan nilai lebih dari 6 hanya sebagian kecilnya saja. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan tabulasi dan presentase daftar. Nilai yang diolah dengan mengelompokkan jumlah nilai yang sama, persentase dan skor rata-rata pada tabel 4.6 berikut. Tabel 4.6 yaitu distribusi frekuensi hasil evaluasi siswa pada tahap pra-PTK. Bisa dilihat di tabel tersebut, yaitu ada nomor, nilai, frekuensi, NXV, persen, terus ada kumulatif, atas dan bawah. Setelah itu ada kumulatif, persen, atas dan bawah. Selanjutnya gambar 4.2, grafik nilai pada tahap pra-PTK, yaitu frekuensi 10,987654,321, yaitu nilai yang ada yang 3, ada yang 7, ada yang 3, ada yang 3, dan ada yang 2. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh adalah 7, yaitu sebanyak 2 orang siswa dengan persentase 11%. Sedangkan nilai terendahnya adalah 3, yaitu sebanyak 3 orang siswa dengan persentase 16,7%. Dan yang dikategorikan lulus, sedangkan batas kelulusannya adalah 6. Maka siswa yang lulus dalam tes tersebut sebanyak 5 orang siswa dengan persentase 27,77%. Sedangkan yang tidak lulus sebanyak 13 orang siswa dengan persentase 72,23%. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,67. Selanjutnya hasil penelitian, yaitu ada siklus 1, tindakan pertama, perencanaan. Dalam tahap perencanaan, peneliti menyusun beberapa tahap untuk dilaksanakan agar pelaksanaan tindakan berjalan sesuai dengan tujuan. Di antaranya adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan materi, memilih buku pelajaran yang relevan, benda atau media untuk membantu pemahaman siswa, tugas atau lembar kerja siswa, dan lembar observasi. Selanjutnya pelaksanaan tindakan dan observasi. Pelaksanaan tindakan 1 merupakan proses pembelajaran matematika dengan menerapkan metode pemecahan masalah. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 8.30 sampai dengan pukul 9.40 WIB. Dideskripsikan sebagai berikut. Kegiatan awal dengan ucapan salam, pembacaan doa, guru mengabsen siswa, kemudian guru memberikan penjelasan materi pelajaran tentang pokok bahasan perbandingan dan skala dalam bentuk soal cerita. Kegiatan inti dengan menggunakan benda konkret berupa peta dan atlas. Guru menjelaskan cara menyelesaikan perbandingan dan skala dalam bentuk soal cerita. Kemudian beberapa siswa disuruh ke depan dan guru bertanya kepada siswa apakah yang diketahui dalam soal tersebut, apa yang ditanyakan, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah itu, guru memberikan contoh soal sebelum siswa mengisi soal. Siswa membaca soal terlebih dahulu agar memahami isi soal yang diberikan dan mengetahui tentang apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana cara menyelesaikannya dalam soal tersebut. Setelah siswa paham, barulah siswa mengerjakannya. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Kegiatan akhir, guru menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari bersama dan sebagai tindak lanjut guru memberikan tugas kepada siswa setelah selesai bersama-sama guru dan siswa membahas latihan yang telah mereka kerjakan. Dari hasil penilaian tugas yang diberikan guru kepada siswa bahwa dalam proses pembelajaran matematika sudah ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban siswa yang sebagian besar sudah memahami dan cara menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya,
analisis, refleksi, dan revisi proses pembelajaran siklus pertama. Yang pertama, analisis. Dari hasil analisis evaluasi siswa terhadap proses pembelajaran matematika pada siklus 1 dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. Tabel 4.7. Hasil analisis terhadap hasil evaluasi siswa pada tahap siklus 1. Nama siswa yaitu yang pertama Ahmad Fadilah mendapatkan nilai 5, Ahmad Yadi 4, Andika Sofyan 6, Anita Indriani 6, Erwin Santoso 6, Fitri Ekawati 6, Fitriani 5, Intan Sri Mulyani 6, Jafar Abdurrahman 5, Hilin April Daeni 5, Rahmat Hidayat 5, Rasmadi 7, Tia Haryani 6, Tian Riyadi 6, Dini Andini 5, Aris 4, Teja Sulaksana 3, Muksin 7. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pembelajaran pada siklus 1 dibandingkan dengan tahap pra-PTK mengalami peningkatan. Sebagian banyak siswa memperoleh nilai dari 6,0 ke atas. Itu artinya yang mencapai batas kelulusan meningkat jauh lebih baik. Selanjutnya tabel 4.9. yaitu distribusi frekuensi hasil evaluasi siswa pada tahap siklus 1. Bisa dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya gambar 4.3 yaitu grafik nilai pada tahap siklus 1. Frekuensi nilai yang mendapatkan nilai 1 yaitu 3. Yang mendapatkan nilai 2 yaitu 4. Terus yang mendapatkan nilai 5 yaitu 6, yang mendapatkan nilai 6 yaitu 7, dan yang mendapatkan nilai 7 yaitu 2. Dari grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa adalah 7, yaitu sebanyak 2 orang siswa dengan persentase 11,11%, sedangkan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 3, sebanyak 1 orang siswa dengan persentase 5,56%, dan yang dikategorikan lulus adalah sebanyak 9 orang siswa dengan persentase 50%, dengan rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 1 adalah 5,38. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada pokok bahasan, perbandingan, dan skala dalam bentuk soal cerita. Tabel 4.10 yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran siklus 1. Aspek pengamatan yaitu disiplin, kategorinya C, motivasi kategori C, minat kategori B, aktivitas belajar kategori C. Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut mengalami peningkatan. Dalam pembelajaran tersebut, dalam aspek kedisiplinan dikategorikan cukup, yaitu C, karena siswa sudah mempelajari materi dengan serius. Motivasi siswa dalam proses pembelajaran dikategorikan cukup. C, siswa dalam pembelajaran memberikan respon terhadap materi yang sedang dipelajari. Minat siswa dalam pembelajaran matematika pada siklus 1 dikategorikan baik. B, dalam hal ini siswa mempelajari materi dengan antusias dan keinginan tahu dalam menjawab LKS. Aktivitas belajar siswa dikategorikan cukup. C, siswa dapat menyelesaikan tugas dengan percaya diri. Yang kedua yaitu refleksi. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembelajaran matematika pada tahap siklus 1 dalam proses pembelajaran dan hasil perolehan sudah mengalami peningkatan, yaitu dari hasil pra-PTK nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,67 dan nilai yang diperoleh setelah PTK pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata 5,38. Pada tahap siklus 1 ini mengalami peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 0,71. Walaupun demikian, peningkatan ini belum begitu merata karena masih banyak siswa yang belum mencapai batas lulus. Oleh karena itu, peneliti perencanaan perbaikan proses pembelajaran matematika melalui metode pemecahan masalah pada tahap siklus 2 yaitu siklus 2 perencanaan. Sebelum proses pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah dilaksanakan, terlebih dahulu dipersiapkan perencanaan sebagai berikut. Pertama, menyusun rencana pembelajaran 2 dengan menerapkan metode pemecahan masalah. Rencana pembelajaran tahap ini
Perencanaan kegiatan yang dilakukan guru adalah merumuskan dalam bentuk persiapan mengajar harian dengan subpokok bahasan perbandingan dan skala pada soal cerita. Rumusan persiapan mengajar harian terlampir. B. Pelaksanaan tindakan dan observasi. Tindakan kedua ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 pukul 8.30 sampai dengan 9.40 WIB. Pada tindakan kedua ini berpedoman pada refleksi tindakan ke-1 yang lebih banyak menjelaskan tentang cara memahami kalimat yang ada pada soal cerita dan bagaimana cara menyelesaikannya, apakah ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Setelah selesai mengoperasikannya, memeriksa kembali apakah jawabannya benar atau tidak. Setelah melewati proses ini, siswa akan lebih mudah untuk memahami soal. Kegiatan awal, setelah selesai berdoa, mengucapkan salam dan kemudian guru mengabsen, memulai pembelajarannya dengan mengulang materi yang telah dipelajari dan selanjutnya mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Kegiatan inti, guru memberikan contoh soal yang digambarkan pada benda konkret. Pertama, guru menjelaskan apa yang diketahui dalam soal tersebut dan apa yang ditanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena pembelajaran ini dilakukan pada kelas rendah yaitu kelas 2, maka agar siswa lebih paham menggunakan benda konkret. Selama kegiatan berlangsung, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam menyelesaikan soal cerita, serta memasuki hasil pengamatannya ke dalam pengamatan observasi. Dan pada tahap siklus 2 ini, siswa belajar lebih aktif dan dapat berpikir kritis. Itu dapat dilihat dari berbagai pertanyaan dan jawabannya pada saat pembelajaran berlangsung. Akhir kegiatan inti 2, guru menyimpulkan materi dan siswa diberikan tes formatif 2 secara individual. Kegiatan akhir yaitu guru mengadakan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa yang dilanjutkan dengan memberikan evaluasi sebagai bahan refleksi 2. Kesimpulan dari hasil belajar siswa pada siklus 2, peneliti menganalisis proses pembelajaran dengan menggunakan pedoman observasi aktivitas siswa guru selama pembelajaran yang diisi oleh observasi. Analisis, refleksi, dan revisi proses pembelajaran siklus kedua. Analisis. Dari hasil analisis pada tahap siklus kedua ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 4.11. Hasil analisis terhadap hasil evaluasi siswa pada tahap siklus 2. Bisa dilihat di tabel, yaitu nama-nama siswa ada 11, terus ada nilainya juga. Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa hasil pembelajaran siswa pada siklus 2 menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan oleh nilai yang diperoleh siswa. Semua siswa sudah mencapai batas kelulusan, bahkan ada beberapa siswa yang memperoleh nilai 8. Tabel 4.12 distribusi frekuensi hasil evaluasi siswa pada tahap siklus 2. Bisa dilihat di tabel, yaitu nomor, nilai frekuensi, NXV, terus ada persen, kumulatif atas bawah, kumulatif persen atas bawah. Jumlahnya yaitu 18, nilai rata-ratanya yaitu 6,61. Gambar 4.4, grafik nilai pada tahap siklus 2. Frekuensi yang mendapatkan nilai 6 yaitu sebanyak 10 siswa, yang mendapatkan nilai 7 yaitu sebanyak 5 siswa, yang mendapatkan nilai 8 yaitu sebanyak 3 siswa. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 8 sebanyak 3 orang siswa dengan persentase 16,67%, dan nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6 yaitu sebanyak 10 orang siswa dengan persentase 55,55%. Dan yang dikategorikan lulus adalah sebanyak 18 siswa dengan persentase 100%. Hal ini berarti semua siswa dapat memenuhi KKM dengan rata-rata nilai 6,61. Tabel 4.13, aktivitas siswa dalam tindakan pembelajaran siklus 2. Nomor aspek pengamatan kategori. Yang pertama disiplin, kategorinya B. Yang kedua motivasi, kategori B. Yang ketiga minat, kategori B. Yang terakhir yaitu aktivitas belajar, kategori A.
Tabel di atas menunjukkan peningkatan yang baik dalam proses pembelajaran matematika setelah menerapkan metode pemecahan masalah pada siklus kedua. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dari aspek kedisiplinan siswa. Motivasi dan minat siswa dikategorikan baik B, sedangkan aktivitas siswa dikategorikan sangat baik A. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan metode pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar dan dapat menjadikan siswa lebih aktif dan berpikir kritis, lebih percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan dengan baik. Yang kedua, refleksi dan revisi. Dari hasil analisis terhadap pembelajaran matematika pada siklus 2, diperoleh data bahwa proses pembelajaran yang terjadi pada siklus 2 sangat baik. Peningkatan persentase hasil belajar dari tahap pra-PTK ke tahap siklus 2 mencapai 6,61 dikurangi 4,67 sama dengan 1,94 atau 29,34% dari hasil belajar pada siklus 2, dan jumlah yang lulus sebanyak 18 orang siswa dengan persentase 100%, sehingga memberikan dampak cukup baik terhadap aktivitas dan kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok perbandingan dan skala dalam bentuk soal cerita melalui metode pemecahan masalah. Peningkatan tersebut menggambarkan adanya perubahan dalam proses pembelajaran selama menggunakan metode pemecahan masalah. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa metode pemecahan masalah dalam meningkatkan kemampuan penyelesaian soal cerita sangat baik. Peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pemecahan masalah. Tabel 4.14 hasil analisis tahap pra-PTK siklus 1 dan siklus 2, yaitu sebanyak 18 siswa perolehan nilai pada pra-PTK siklus 1 siklus 2. Pra-PTK-nya jumlahnya yaitu 84. Rata-rata nilai yaitu 4,67. Terus siklus 1 yaitu jumlah 97, rata-rata nilai 5,38. Yang terakhir siklus 2 jumlahnya yaitu 119, rata-rata nilai 6,61. Tabel 4.15 yaitu angka keberhasilan dari tiap siklus, yaitu ada 2. Yang pertama siklus 1 persentasenya 50%. Yang terakhir siklus 2 persentasenya 100%. Gambar 4.15 grafik nilai pada tahap siklus 1 dan siklus 2. Pra-PTK siklus 1-nya yaitu mendapatkan 50%, siklus 2-nya yaitu mendapatkan 100%. Berdasarkan pada grafik di atas bahwa persentase tingkat keberhasilan pada tahap siklus 1 adalah sebesar 50% dan persentase tingkat keberhasilan pada tahap siklus 2 adalah sebesar 100%. Terjadi peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 dengan persentase 50%. Selanjutnya pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika sebelum menggunakan metode pemecahan masalah mendapatkan nilai yang rendah dan nilai rata-rata yang diperoleh di bawah standar KKM dengan nilai rata-rata 4,67. Sedangkan batas nilai KKM adalah 6,0. Dan pada pembelajaran ini sebagian besar siswa belum mencapai batas nilai KKM, yaitu sebanyak 13 orang siswa dari jumlah siswa seluruh 18. Dengan persentase 72,22% siswa yang tidak lulus. Sedangkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran sebelum menggunakan metode pemecahan masalah menunjukkan siswa kurang aktif dalam belajar. Seakan-akan siswa belajar matematika hanya diam, mendengarkan dan mencatat materi yang diberikan guru. Jadi dalam pembelajaran hanyalah guru dan siswa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil dari observasi terhadap aktivitas belajar siswa. Hasil yang diperoleh pada aktivitas siswa setelah menggunakan metode pemecahan masalah menunjukkan peningkatan yang begitu baik. Karena dalam pembelajaran ini, siswa lebih banyak diajak untuk berpikir aktif dalam pembelajaran dan guru dalam pembelajaran matematika ini hanyalah bersifat fasilitator. Nilai yang diperoleh dalam proses pembelajaran setelah menerapkan metode pemecahan masalah pun meningkat, yaitu pada siklus 1 mendapatkan nilai rata-rata
kelas 5,38 dengan tingkat keberhasilan 50% dan pada siklus 2 mendapatkan nilai rata-rata kelas 6,61 dengan tingkat keberhasilan 100%. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu juga metode pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang tadinya siswa bersifat pasif dalam pembelajaran matematika, bahwa sebelum penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pemecahan masalah, aktivitas siswa tidak lain hanyalah duduk, diam mencatat materi yang diberikan oleh guru dan akhir pelajaran siswa melaksanakan tes evaluasi. Tetapi setelah penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dalam menyelesaikan soal cerita, siswa lebih banyak melakukan aktivitas belajar dan berpikir aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan metode pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika kelas 6 di SD Negeri Purwajaya 3 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menggunakan metode pemecahan masalah, hasil belajar siswa sangat kurang baik dan di bawah rata-rata KKM dengan 6,0 yang tidak lulus sebanyak 13 orang dari jumlah 18 siswa, dengan rata-rata kelas 4,67. Yang kedua, aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode pemecahan masalah menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran siswa, tidak lagi diam dan pasif. Dalam pembelajaran matematika, siswa lebih diajak berpikir aktif dan dituntut untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Setelah menggunakan metode pemecahan masalah, siswa mengalami peningkatan dari berbagai aspek, dari aspek disiplin, motivasi, minat, dan aktivitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, sesudah menggunakan metode pemecahan masalah, hasil belajar siswa meningkat dengan baik, menggunakan nilai batas lulus atau rata-rata KK 6,0 yang lulus sebanyak 28 orang siswa, dengan nilai rata-rata kelas pada siklus 1 5,38 dengan tingkat keberhasilan 50% dan siklus 2 yaitu 6,61 dengan tingkat keberhasilan 100%. Selanjutnya saran. Yang pertama, dengan melihat hasil peningkatan prestasi belajar siswa setelah menggunakan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, disarankan bagi guru-guru untuk dapat menerapkan metode pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Karena yang pertama, siswa tidak lagi bosan dengan metode ceramah yang disajikan guru setiap mengajar. Yang kedua, siswa tidak lagi takut menghadapi pelajaran matematika. 3. Siswa tidak lagi menjadi objek dalam proses pembelajaran. 4. Siswa tidak lagi pasif dalam proses pembelajaran. 5. Siswa harus lebih meningkatkan aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir, siswa tidak bingung lagi ketika menghadapi soal cerita dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saran yang kedua, agar pelaksanaan metode pemecahan masalah terlaksana dengan efektif dan efisien, perlu aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahan pelajaran harus sudah tersusun dengan baik. Yang kedua, siswa diajak untuk berpikir. Yang ketiga, kreativitas siswa lebih diutamakan. Yang keempat, penguasaan materi bagi pengajar. Yang kelima, kemampuan guru dalam mengarahkan siswa ke dalam menyelesaikan soal cerita. Dan yang terakhir, guru harus menjaga keamanan dan ketertiban siswa supaya kelas lain tidak terganggu. Saran yang ketiga yaitu apabila masih ada siswa yang belum mencapai target, dianjurkan bagi guru untuk mengadakan pengajaran remedial atau perbaikan yang biasanya menerapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengulang pokok bahasan seluruhnya. Yang kedua, mengulang pokok bahasan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal secara bersama-sama. Dan yang terakhir, memberikan tugas-tugas khusus. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.